Al-Imam Ghazali pernah bercerita tentang seseorang bernama Abu bin Hisham. Ya. Abu bin Hisham diceritakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Abu bin Hisham ini orangnya rajin ibadah, bahkan bangun malam tak tinggal, sama seperti Pak Muhammad Iskandar lah, bangun malam terus tapi kemek. Ya. Bangun malam, sujud, tunduk kepada Allah, zikir, baca Quran, dia lakukan. Subhanallah, ya. Sehingga satu malam ketika dingin sedang datang, Abu bin Hisham ini, ibu-ibu, bapak-bapak, mau ngambil air wudhu untuk melaksanakan sholat malam. Ketemu dengan seseorang yang sedang duduk di pinggir, yang berada di bibir sumur. Kemudian kaget, Abu bin Hisham bertanya, siapa kamu? Saya adalah malaikatnya Allah. Ada apa? Seperti biasa tugas saya mencari para pecinta-pecinta Allah. Ya. Kemudian mendengar malaikat ini mencari para pecinta-pecinta Allah, tentu Abu bin Hisham kaget. Wah, saya ini kan rajin ibadah, ini pasti ini aku yang dicari ini kan. Dilihatnya di tangan malaikat tadi ada beberapa buku tebal, sehingga Abu bin Hisham tertarik dengan buku yang ada pada malaikat tadi. Wahai malaikat, apa yang ada di tanganmu? Ini adalah list nama-nama para pecinta Allah. Ya, sama seperti tadi ada pengurus 212. Kalau itu kan cuma selembar tuh. Ini sekian banyak lembar. Kepo lah, ya. Ya, mungkin zaman dulu belum ada nama kepo, sekarang kepo. Abu bin Hisham ini kepo, nak tahu dia siapa bah yang ada di situ, kira-kira ada tak nama aku. Dan aku yakin kalau Ustaz Fikri ketemu malaikat pasti nak nanya pula, cak ketiawaan, ya. Kita ni nak nanya pula, masuk tak nama kita terdaftar dalam catatan itu. Malaikat pun mengabulkannya dan dibuka. Subhanallah, ibu-ibu, tak ada nama Abu bin Hisham di dalam catatan itu. Apa kata Abu bin Hisham? Wahai malaikat, itu kan besar banyak, mungkin terselip nama saya. Cari, dibuka, tidak ada. Melihat tidak ada itu, ibu-ibu, bapak-bapak, gemetar tangan siapa? Tangan dan kaki Abu bin Hisham, dan dia menangis. Ya Allah, lalu apa yang aku lakukan selama ini kalau aku tidak terdaftar sebagai pecintamu ya Allah? Apa? Kenapa namaku tidak masuk dalam itu? Malaikat pun menjawab, benar wahai Abu bin Hisham, setiap malam aku melihat dirimu, tapi Allah melarangku untuk mencatat namamu. Kenapa? Ada apa? Ya, pertama, kamu begitu membanggakan ibadahmu, sehingga kadang-kadang ibadahmu ini engkau ceritakan ke beberapa orang sehingga engkau membanggakannya. Yang kedua, kamu tuh ibadah untuk dirimu sendiri, ya. Ibadah untuk dirimu sendiri, puasamu untuk dirimu sendiri, tahajudmu untuk dirimu sendiri, doamu pun untuk dirimu sendiri biar masuk surga. Engkau tidak peduli dengan orang-orang yang lapar di sekitarmu. Engkau tidak peduli bagaimana kondisi umatmu. Engkau tidak peduli bagaimana orang-orang yang ada di sekitarmu. Engkau sibuk sujud, tunduk kepada Allah, tapi matamu buta dari kondisi di sekitarmu. Nah, ini cerita yang luar biasa. Imam Ghazali ini ulama besar, aulia Allah. Kalau beliau bohong, tentu cerita ini tentu tidak ada hikmahnya. Tapi ini subhanallah sampai kepada cerita kita pada hari ini. Tuh, kita semua belajar dari cerita ini. Lalu bagaimana kita, Pak? Yang tahajudnya kadang bangun, kadang tidak. Yang sholat duhanya banyaklah tidak. Yang baca Qur'annya mohon maaf, ya. Saya yakin yang duduk di sini belum tentu sebulan sekali khatam Quran. Cuma kalau hadir khataman Quran sering, milu makannya baik. Dari mana? Hadir acara khataman. Uang lain yang khatam, kita yang ngabisi snacknya. Ketinggalan dari rai-rainya nih. Ya. Tuh. Belum tentu kita sebulan sekali khatam. Dan mohon maaf ibu-ibu, kadang-kadang sholawat kita cuma dalam sholat juga. Sepanjang jalan tadi ragu-ragu aku nak nengok, kalau nak ngomong kalau kita ini banyak sholawat sepanjang jalan tadi.
ragu-ragu. Yang ada orang sekarang kalaupun olahraga pasang Walkman di sini, pasang headset, lagu yang didengarnya. Nah, semua lagu, apalagi lagu zaman sekarang, terpesona aku ke. Ya. Tuh, kalau ibu-ibu hafal, kalau bapak-bapak insya Allah hafal juga. Nah, nih, apalagi kita. Dan subhanallah, makanya bapak ibu yang berbahagia, kita belajar. Kita ini ternyata dalam urusan agama tidak bisa antara kita dengan Allah saja, tapi juga antara kita dengan di sekitar kita ini adalah penting. Makanya Islam mengatakan udkhulu fis silmi kafah, masuklah Islam secara utuh. Itu apa sebab? Karena Islam tidak berbicara tentang hablum minallah saja, tapi Islam berbicara hablum minan nas, suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua dengan anak, pembicara dengan pendengar, pendengar dengan pembicara. Ada 3 yang buat sakit hati itu. Satu, punya harta diambil uang. Yang kedua, ya, ibu-ibu punya pasangan diambil uang. Dan yang ketiga, kalau ngomong tidak didengar. Sakit nian hati itu. Tambah lagi tidak dengar, ngobrol pula dengan sebelahnya. Singgung nian rasanya ibu-ibu. Ibu-ibu aku tanya, kira-kira kalau ngobrol sama suami tidak galak dengar, dari mana kira-kira? Rokak piring melayang. Ngapa nak piring melayang? Iya, aku ngomong dari tadi tidak dengar. Nah itu contohnya. Sakit hati termasuk aku, dia man kamu tidak dengar, kamu sakit hatinya, singgungnya aku. Ya, suami dengan istri, istri dengan suami, guru dengan murid, murid dengan guru, pemimpin dengan rakyat, rakyat dengan pemimpin, ya, tetangga dengan tetangga, tuan rumah dengan tamu. Ya Allah, ini semua ada galau ini dalam Islam. Pedagang dengan pelanggan, ada galau. Pelanggan dengan pedagang, ada semua, ada adabnya. Urusan tidur ada, urusan makan ada, ya, urusan kesehatan ada. Maka kita subhanallah, Islam tidak bisa cuma sekedar apa? Yang penting aku masuk surga, yang lain terserahlah situ. Tidak bisa. Nabi bersabda, laisa minna man lam yahtam, ya, laisa minna man lam yahtam, ya, bi amri dinina. Bukan umatku orang yang tidak ada kepentingan dengan urusan agama. Ibu-ibu, kita ini punya kewajiban. Pertama, amar ma'ruf. Yang kedua, nahi mungkar. Amar ma'ruf ini tidak selamanya dengan lidah. Nahi mungkar tidak selamanya juga dengan lidah, tapi terkadang dengan tindakan. Nah ini saya lihat ini 212, membangun 21 umat ini insya Allah bagian daripada amar ma'ruf, ya, nahi mungkar dalam bentuk apa? Dalam bentuk hal. Tuh. Mudah-mudahan, amin insya Allah. Maka ibu-ibu tidak cukup cuma sholat tahajud saja, tidak cukup dengan Ramadan saja. Tambah lagi Ramadan kita tahu dewek puasa kita ini. Puasa itu ada 3. Saumul awam, saumul am, saumul khas, saumu khasil khas. Saum awam. Saum awam itu apa? Puasanya cuma perut bae. Yang penting tidak makan, tidak minum, tidak ngucap bininya di rumah, dem. Tapi itulah ngatoi tetangga, ya. Bahkan jangan ke tetangga, laki dewek lagi dikatoinya. Ya, tapi bukan ibu-ibu sini, bukan ibu-ibu yang di sana. Kalau ibu-ibu di sini insya Allah tidak jauh beda, ya. Tuh, kalau saumul khas tidak cukup menjaga apa? Menjaga puasanya, tapi juga menjaga matanya, menjaga lidahnya, menjaga apapun yang akan merusak pahala puasa. Kalau saumul khas, orang yang puasanya bukan cuma Ramadan, tapi puasanya adalah puasa apa? Puasa hatinya sepanjang hidupnya. Ini saumu khasil khas. Nah, kita ini kira-kira masuk yang di mana nih kira-kira nih?
Nah, kalau kita masuk dalam kategori puasa yang am, tentu ibu-ibu, kita ini berarti harus banyak amalan yang mendukung. Tapi yakinlah, baik itu sholat, baik itu puasa, apalagi masalah ekonomi, apalagi masalah perjuangan, apalagi masalah pergerakan, semua itu akan menjadi berat kalau tidak bersama. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Untuk urusan kebaikan, untuk urusan takwa ini ibu-ibu saling tolong menolong. Ini mohon maaf lah, tidak usah urusan besar. Kita ini senyum, kira-kira kalau dewean baca ada? Nah, lah dijawab oleh ibu itu. Ya, ibu bapak masuk WC senyum dewek. Sarap. Ya. Tapi sekarang ini alhamdulillah banyak orang ibu-ibu yang senyum dewek depan depan HP. Ada, ya. Ada. Tapi itu taruhlah karena kan dia nak action. Tapi ada sekarang lah mulai. Ya, lah mulai dia kan normalnya. Lah mulai. Ala kulli hal ibu-ibu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bedanya dari sisi salat. Salat berjamaah kita semua sudah tahu, pahalanya saja beda. Nabi kita bersabda 27 pahala bagi siapa? Orang yang salat berjamaah. Begitu juga masalah tempat. Salat di rumah sama dengan satu salat. Salat di masjid 25 kali salat. Itu kalau namanya masjid qabail. Apa masjid qabail itu? RT sini punya masjid, kelurahan sini punya masjid, kecamatan itu punya masjid, itu namanya masjid qabail, masjid qabilah, masjid warga. Ada yang disebut dengan masjid jami. Di Linggaunya ada 2 masjid jami, masjid yang mencakupi semua tempat, yaitu As-Salam sama Al-Bari. Masjid solat di Masjid As-Salam sama di Masjid Al-Bari, kalau kita sepakat itu namanya masjid jami, maka solat di situ sama dengan 500 kali solat. Itu menunjukkan bareng-bareng. Dan mohon maaf ibu-ibu, bareng-bareng ini biasanya bikin semangat. Contoh kalau kita jalan bertiga, yang si kok kakinya payah, ayo sudah aku gendong. Tidak kemungkin, ataupun tidak kuat jalan, kita tunggu dia sampai kuat jalan. Tuh enaknya. Bahkan ibu-ibu dalam perjalanan, yang jalan berdewean makruh, jalan berdua makruh. Ini jalan berdua makruh nih kalau sama-sama jenis. Kalau yang beda jenis haram. Jalan beda jenis yang dua haram, ya. Tapi Ustaz, calon istri aku makruh, dah haram. Makanya ibu-ibu yang berbagai ini semuanya harus bersama. Kita ini mukmin yashuddu ba'duhum ba'dha. Saya tengok 212 ini satu hal yang melaksanakan beberapa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi 212 ini mengajak kita bersama-sama. Dan bukti kebersamaan tuh bukan cuma berjalan bersama, tapi dalam satu panduan. Mohon maaf ibu-ibu, dalam perjalanan saja kita harus ada siapa ketua perjalanan. Seperti kita berangkat haji, ada ketua rombongan, ada ketua regu. Itu ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Berperang pun Nabi kita menentukan siapa panglimanya, siapa di bawah panglimanya yang memimpin pasukan. Maka kita harus menentukan pemimpinnya. Alhamdulillah sini ada Ustaz Fikri. Nah, kalau ada sesuatu yang kurang dari kepemimpinan kita ini, sama-sama. Kecuali kalau pemimpinnya tidak galak dikasih usulan, atau sudah tidak galak lagi dikasih apa? Masukan, pecat Ustaz Fikri, ganti, tidak beres bapak ini. Ya, tuh. Kalau memang atau sudah menyalahi syar'i, sudah menyalahi ketentuan, maka kita ini sama-sama menentukan. Ya, menentukan. Begitu juga dengan anggota. Ya mohon maaf kalau ada yang hadir di sini dari dunia kedokteran, kalau memang ada kaki yang bakal menyebabkan kematian bagi tubuh secara keseluruhan, berlakulah hukum apa namanya? Amputasi. Tuh. Yang kakinya ngelowak kalau dibiarkan cabut dulu kukunya. Ya. Maka ibu-ibu yang berbahagia, saya mengingatkan saja kepada kita semua,
Di dalam segala sesuatu adalah bersama-sama. Kita tengok mobil itu kalau tidak bareng-bareng susah. Mesinnya bagus, rodanya macet, tidak jalan. Rodanya bagus, mesinnya bagus, setirnya bengkang, tidak jalan. Semuanya bagus, sopirnya mecot, tidak jalan. Sopirnya ngantuk, tidak kuawo, tidak jalan. Kalaupun dipaksa jalan, apa yang terjadi kira-kira? Nah, numbur-numbur, Pak. Makanya segala sesuatu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, hidup bersama inilah yang sulit. Jangankan kita ini yang ndak kate hubungan nikah, jangankan kita yang ndak kate hubungan darah, sedulur bae belum tentu samo. Sesuami istri saja beda, apalagi kita ini semua. Lalu apa Ustaz yang membuat kita sama? Allah dan Rasulnya. Dua ini yang buat kita sama. Apa kata Allah? Hah? Kalau memang kita semuanya bertengkar, saling memberikan pendapat, farudduhu ilallahi wa rasulih. Ya. Kalau memang ada pertengkaran di antara kita, kita kembalikan kepada Allah dan Rasul.